Halo, assalamualaikum sobat. Jumpa lagi bersama kami di channel Peguseda. Nah, kali ini kita akan belajar bersama-sama tentang bilangan bulat. Khususnya kita akan belajar tentang penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Yang menariknya ini ada negatif dan positifnya loh. Tapi setelah yang satu ini. Nah, kali ini kita akan belajar tentang bilangan bulat, khususnya penjumlahan dan pengurangan. Seperti kita ketahui, kita langsung saja ya. Bilangan bulat itu terdiri dari, misalnya ya, nah, 0, sebelah kanan ini positif, sebelah kiri negatif. Ya, misalnya saja sini 1, sini 2, sini 3. Kalau sebelah sini negatif 1, negatif 2, negatif 3. Nah, seperti itu. Ya, dan seterusnya. Oleh sebab itu di sini ada panah tanpa batas. Mungkin berapa ratus triliun positifnya, negatifnya berapa ratus triliun. Mungkin saja kan seperti itu ya. Artinya tanpa batas, makanya ada masih panahnya, masih membuka peluang untuk angka-angka berikutnya. Nah, sebelah kanan positif, sebelah kiri negatif. Nah, sekarang kita akan mencoba. Jadi bilangan bulat itu yang bilangan yang tidak ada, bukan bilangan pecahan, ya, bukan bilangan pecahan, yang sifatnya memang bulat, ya bulat, 0, 1, 2, 3, negatif 1, negatif 2, negatif 3, itu bulat kan? Tidak dibagi-bagi lagi, misalnya tidak 1/2, misalnya pecahan, tidak. Ini bulat, memang bulat. Ya, itulah bilang bulat. Sekarang kita akan coba. Misalnya saja, langkah pertama adalah kita akan mencoba penjumlahannya terlebih dahulu. Ingat, penjumlahan terlebih dahulu. Untuk pengurangannya nanti. Kita penjumlahan saja. Baik, kita putuskan. Misalnya, negatif 3 ditambah penjumlahannya 4. Berapa? Seperti ini. Ada beberapa cara, 3 cara sebenarnya. Yang pertama, sistem loncat angka ini ya, dengan menggunakan garis bilangan. Bisa juga dengan sistem hutang dan dibayar. Misalnya memiliki 3, berhutang 3, kemudian dibayar 4, berapa? Seperti itu. Atau yang kita pilih yang ketiga saja, yaitu cara sistem penjumlahan berpasangan positif dan negatif. Sekarang kita lihat, kita gabung dulu. Negatif 3 ditambah 4, kita gabung. Negatif 3 ada berapa negatifnya? Anggap misalnya kotak 1, 2, 3, ada 3. Kemudian 4-nya ada berapa? Positifnya ada 4, maksud saya. Terbalik. 1, 2, 3, dan 4. Artinya ini kita jumlahkan. Negatifnya ada 3, negatif 3, positifnya ada 4. Pada prinsipnya ketika negatif bertemu positif, maka akan tidak dihitung lagi. Saya ulangi. Negatif dan positif jika tergabung maka tidak dihitung lagi. Maka ini netral, ini netral, ini netral, dan sisalah positif 1. Berarti hasilnya adalah 1. Cara mudahnya adalah kita lihat dulu dalam penjumlahan. Sekali lagi, penjumlahan antara positif dan negatif, kita lihat angka yang paling besar. Yang paling besar adalah positif, yaitu 4 positif. Tinggal langsung dikurang yang lebih kecil. Kurang 3. 4 dikurang 3, 1. Juga bisa seperti itu. Oh, saya masih belum puas. Kita coba dengan angka yang lain. Misalnya saja negatif
5 ditambah negatif 3. Kita hitung negatifnya 1, 2, 3, 4, dan 5. Kemudian ada lagi ditambah dengan negatif 3. 1, 2, 3. Nah, karena di sini cuma negatif semua, tidak ada yang netral. Kita hitung satu-satu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti semuanya ada negatif 8. Nah, seperti itu, sobat. Mau apa lagi? Pada prinsipnya ini tidak perlu dikurangkan lagi karena sama-sama ini negatif dan negatif. Tambah banyak negatifnya kan, seperti itu. Nah, kalau negatif 20 ditambah 6, tinggal kita lihat di sini. Antara negatif dan positif, mana angka yang paling besar? Negatifnya. Berapa? 20. 20 dikurangi yang besarnya. Maksud saya yang lebih kecilnya. 20 dikurang 6, dapatnya 14. Gitu ya pada prinsipnya. Kemudian karena yang paling banyak adalah negatif, berarti negatif. Nah, seperti itu kan. Kalau ini tadi yang paling banyak 4, yang paling besar positif, dikurangi 3. Karena dia paling banyak, berarti dalam satuan positif. Kalau ini memang sudah negatif, ditambah negatif lagi, tambah banyak negatifnya, jadi negatif 8. Ini untuk penjumlahan. Lantas bagaimana kalau misalnya kita pengurangan? Nah, agar tidak semeraut, maka untuk pengurangan kita hapus dulu ya. Sudah bersih ya? Nah, sekarang sudah bersih. Sekarang bagaimana kalau dengan pengurangannya? Baik, pada prinsipnya, saya lupa garis bilangan tadi. Nah, jadi di dalam garis bilangan ini, sebelah kanan itu positif, sebelah kiri itu negatif. Nah, kalau kalian sudah menguasai penjumlahan tadi dengan sistem yang tadi, kemudian bagaimana dengan pengurangannya? Sekarang kita coba. Misalnya saja nih, negatif 2, apakah terlihat jelas? Negatif 2 dikurang negatif 5. Nah, yang kalian perlu kuasai adalah bagaimana hal ini harus kalian ketahui lawannya. Nah, contoh seperti ini. Ini ada 2 angka yang dioperasi hitungkan, negatif 2 dan negatif 5. Ditambah operasi hitung, yaitu kurang. Nah, kurang ini kita rubah saja menjadi positif. Kalau kalian sudah menguasai positif, jadi kita kurang ini tambah jadi tambah. Dengan syarat ini negatif 2 tetap. Ini angka yang kedua ini bisa kita rubah menjadi lawannya. Kalau misalnya negatif 1 lawannya 1, 2 lawannya negatif 2. Jadi dengan angka yang sama, tinggal muatannya berbeda. Itulah lawannya. 3 lawannya adalah negatif 3. 4 lawannya adalah negatif 4, seperti itu. Atau sebaliknya, negatif 4 lawannya adalah 4, seperti itu. Berarti kalau negatif 5 lawannya adalah 5. Nah, sekarang tinggal kita ingat tadi. Pada prinsipnya negatif 2 dan 5, yang mana yang lebih besar? Oh, ternyata lebih besar adalah 5 sebagai positif. Nah, kalau ini sebagai positif itu 5, berarti 5 ini yang dikurangi. Kita hilangkan dulu ini negatif, terlepas negatif dan positif. Karena ini sudah positif ya. Jadi 5 dikurang 2, dapatnya 3. Kita lihat lagi. 5 dikurang 2 dapatnya 3. Kita lihat lagi yang besar tadi muatannya apa? Positif atau negatif? Positif, berarti tetap 3. Nah, seperti itu. Atau kita coba lagi, misalnya 2. Maaf nih judulnya. Nah,
Nah, kita coba lagi misalnya contoh lain. Misalnya 2 dikurang 5. Nah, seperti ini ya. 2 dikurang 5. Nah, kita lihat. Ada 2 angka dan 1 operasi hitung. Ini khusus untuk pengurangan. Contoh 2 tetap 2 dikurang, jadi ini dirubah jadi tambah, tapi ini harus kita rubah menjadi lawannya, berarti ditambah negatif 5. Nah, seperti ini. Kemudian kita lihat lagi. Nah, yang mana yang besar? 2 atau negatif 5? Yang besar adalah negatif 5. 5 dikurang 2 dapatnya 3. Nah, tapi yang 5 ini satu muatannya apa? Muatannya negatif, berarti negatif 3. Nah, seperti itu. Nah, bagaimana? Ada kesulitan? Apalagi angkanya? Ini di depan negatif, di belakang positif. Ini positif. Oh, satu lagi misalnya kita coba di depannya negatif. Negatif 1 dikurang negatif 7 misalnya gitu ya. Baik, kita rubah nih. Misalnya nih, kita rubah negatif 1 dikurang negatif 7. Negatif 1-nya tetap. Ini kita rubah jadi tambah. Lawannya 7 berapa? Negatif 7, berarti 7. Nah, sekarang kita lihat lagi. Saat negatif 1 dan 7, yang mana yang besar? 7. 7 dikurang 1 dapatnya 6. 7 ini positif atau negatif? Positif, berarti positif 6. Inilah jawabannya. Nah, mudah kan? Nah, ini operasi hitung untuk penjumlahan dan pengurangan. Tapi ingat ya, penjumlahan dulu kita fokuskan. Kemudian setelah untuk pengurangan supaya jangan supaya jangan tambah bingung, kita bisa sebenarnya dirubah ke positif dengan syarat satuan muatan di belakangnya ini dirubah menjadi lawannya. Nah, sampai jumpa. Ini tadi, semoga video ini berguna bagi kalian yang sulit belajar mengenai penjumlahan bilangan bulat. Tapi untuk yang perkaliannya nanti kita akan bahas pada lain kali. Sampai jumpa pada video kami berikutnya. Jika menyukai video ini silahkan like dan jangan lupa subscribe channel Pegusi dan aktifkan lonceng notifikasinya untuk mendapatkan update video terbaru dari kami. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.